Hai Taurus, apa kabar? Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi percintaan kalian untuk bulan September. Sebelum aku mulai, aku mau jelaskan bahwa sekarang mulai bulan September itu aku cara bacanya beda dengan bulan-bulan yang lalu ya. Jadi mulai September ini aku akan ngebacain untuk dua belah pihak. Di sini ada dua bagian, kiri dan kanan. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu kamu ada di pihak yang mana, kiri kah atau kanan kah. Nah, kenapa aku jadi bagi dua pembacanya? Ya supaya adil gitu ya, supaya ya karena beberapa waktu lalu aku baca komentar bahwa kok kalau yang dibacain kakak itu selalu energinya kebalik dengan yang punyaku, katanya. Jadi supaya tidak ada energi terbolak-balik, maka aku akan bacakan untuk kedua belah pihak ya. Nah, kalau misalnya ini aku udah bacain pihak kamu dan pihak yang di sana gitu ya, ternyata nggak ada yang cocok juga, berarti ini energinya bukan buat kalian gitu ya. Kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih pas buat kalian, oke? Dan kalau bulan lalu cocok, bulan ini belum tentu ya. Bisa jadi untuk sekarang bukan energi kamu yang ditarik ya. Mungkin orang lain yang lebih membutuhkan saran, lebih membutuhkan masukan gitu. Oke, kita mulai aja untuk Taurus ya. Di sini ada healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Nah, ini ada hubungannya dengan keluarga, dengan orang tua, ya. Jadi secara umum hubungan asmara kamu itu dipengaruhi oleh keluarga, khususnya orang tua. Apa yang terjadi saat ini dengan kehidupan percintaan kamu, itu ada campur tangan orang tua, entah orang tuanya dia atau orang tuanya kamu. Mungkin ya ada ketidakpuasan dengan hasil dari campur tangannya orang tua di hubungan kamu. Dan di sini kalian berdua, kamu dan dia, itu berupaya untuk bisa memaafkan situasi yang ada, memaafkan juga orang tua kalian saat keputusan yang mereka berikan membuat ketidakpuasan di hati kalian. Ya, kita lihat aja dulu satu persatu energi masing-masing pihak itu seperti apa sih. Kita dimulai dari kiri dulu ya. Sini ada impartiality ya. Jadi semacam sikap netral, tidak berpihak kepada siapapun. Ya, ini bicara yang si kiri. Jadi saat kamu yang di kiri ini berada dalam satu situasi, apakah yang bisa kamu lakukan? Sudut pandang apakah yang bisa kamu keluarkan sebagai sikap kamu? Mampukah kamu untuk bisa bersikap netral? Kebanyakan dari kita ya, saat kita terjepit dalam satu kondisi, itu lebih mudah untuk menempatkan diri kita sebagai korban dari satu situasi, ya. Tapi aku lihat di sini, kamu mampu untuk bersikap netral, memandang satu kondisi dari perspektif yang berbeda. Oke, coba kita lihat. Di sini di bottomnya, ini ada Nine of Pentacles. Ya, lihat. Oke, ini yang aku maksud. Saat kamu terjepit dalam satu situasi yang tidak mengenakan, ini kamu masih mampu untuk melihat hal-hal lain dengan penuh syukur. Ya, kamu sebenarnya bingung juga sebenarnya dengan situasinya, tapi kamu mampu untuk membangkitkan kedamaian di diri kamu, ya dengan cara kamu sendiri gitu, menikmati hidup kamu itu dengan cara kamu sendiri yang akhirnya membentuk kamu menjadi pribadi yang mandiri, biarpun sebenarnya sejujurnya rasa sepi itu ada kamu rasakan. Tapi ya kamu masih bisa handle semuanya, kamu masih tegar menjalani semuanya dengan penuh syukur atas segala hal yang masih kamu miliki sampai saat ini meskipun tanpa dia. Nah, gimana dengan kamu yang di kanan? Ya, di sini ada completion. Oke, nih. Ini bicara tentang penyelesaian. Jadi ada fase
yang kamu sudah selesaikan, sudah kamu tamatkan, ada babak baru di hidup kamu, awal yang baru, dan completion ini juga menunjukkan bahwa apabila fase yang baru itu telah dimulai, ya, kenapa kamu masih juga membuka pintu yang lama? Jadi saat kamu sudah menentukan pilihan, bukankah seharusnya kamu pun benar-benar menutup pintu yang lama dan benar-benar memfokuskan diri kamu ke fase yang baru? Jadi saat kamu mengambil keputusan menerima babak yang baru, ya bukankah itu sama dengan kamu mengakhiri yang lalu? Nah, kamu sebenarnya punya kekuatan untuk menentukan pilihan kamu sendiri. Kamu sebenarnya bisa untuk tidak melakukan sesuatu yang kamu memang tidak mau lakukan. Oke, sekarang kita lihat bottomnya. Kamu itu yang di kanan itu ada the devil. Jadi kalau ngebandingin ya energi antara si kiri dengan si kanan, ini jelas banget perbedaannya. Si kiri ini masih jauh lebih tenang loh daripada yang kanan, ya. Tadi si kiri itu kan ada Nine of Pentacles ya, sedangkan yang di kanan itu ada the devil. The devil di kanan ini menggambarkan bagaimana stresnya kamu menghadapi situasi ini. Depresi, marah, kesel, sakit hati, ada beban emosional yang terus terbawa dari masa lalu hingga sekarang. Oke, ya. Sekarang kita ulik satu persatu energinya seperti apa yang terjadi. Yang di kiri ini bukannya tanpa stres sih, bukannya tanpa emosi dia tuh menghadapi situasi yang ada. Si kiri ini juga awalnya marah loh ya. Ada tower di sini, ada satu perubahan yang terjadi sangat mendadak yang memicu kemarahan di hati kamu yang di kiri. Jadi saat itu tuh hidup kamu terasa benar-benar diuji, benar-benar ada pergolakan emosi, ada satu kebenaran yang harus kamu hadapi dan itu ada kaitannya dengan pasangan kamu saat itu, si kanan. Ada perpisahan yang harus kamu hadapi karena perselisihan dan ketidaksepakatan antara kamu dengan dia. Kalau melihat overall energinya, tadi kan ada healing family issues. Yang bisa aku sampaikan di sini, jadi perpisahan ini kemungkinan besar ini ada campur tangan dari orang tua. Mungkin orang tua dia, ya yang akhirnya membuat dia itu benar-benar meninggalkan hubungan. Transisi. Jadi ada ya transisi itu semacam pergeseran situasi. Dan transisi yang kamu hadapi saat itu tuh yang gak mudah ya. Emosi kamu saat itu tuh terombang-ambing. Seperti kalau kita naik perahu. Pasti terasakan gimana ombak itu mengombang-ambingkan perahu yang kita naiki. Kesedihan yang kamu rasakan saat itu tuh luar biasa. Kalau aku rasain tuh suram banget. Depresi juga kamu rasakan. Ya. Saat itu nyaris nggak ada kebahagiaan yang kamu rasakan. Tapi kamu tahu kamu harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan orang yang kamu cintai demi masa depan yang cerah lagi. Kamu nggak pengen lagi terperangkap dengan hubungan masa lalu. Jelas banget ya kesedihan yang kamu rasakan. Ada Nine of Swords. Rasa cemas berlebihan. Ada ketakutan di dalam diri kamu tentang bagaimana kamu akan menjalani hidup kamu ke depannya. Saat itu ya kamu kesulitan untuk mendapatkan perspektif lain dari situasi saat itu. Ya. Rasanya pengen berhenti gitu, tapi ya siklus kehidupan, roda kehidupan yang kamu hadapi saat itu tuh memaksa kamu untuk menerima perubahan. Dan perubahan inilah yang membuat kamu takut.
membuat kamu khawatir, kamu merasa belum siap dengan semua perubahan yang terjadi. Keseimbangan kamu saat itu tuh jelas banget, ini terganggu banget saat itu. Ya, begitulah kamu dulu yang di kiri ya, saat harus menghadapi situasi yang membuat kamu terjepit. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang, ini aku ngelihat kamu sudah jauh lebih tenang. Emosi kamu juga sudah jauh lebih stabil. Ya udah nggak kayak dulu. Bahkan mungkin buat sebagian, kamu mungkin ya ketemu juga dengan orang baru yang bisa memberikan kamu kasih sayang, merawat kamu dengan penuh cinta kasih. Kalaupun kamu masih single sampai saat ini setidaknya kamu sudah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih dewasa. Keinget nggak sama masa lalu? Masih keinget. Ada Six of Cups di sini. Ya. Terkadang masih juga keinget dengan hubungan masa lalu, dengan dia, tentang dia. Ada masa-masa indah ya, yang masih keinget di pikiran kamu, di diri kamu. Ya, kadang-kadang juga masih merindukan masa-masa indah dulu. Buat sebagian orang mungkin sempat juga ketemu lagi dengan dia. Ketemu bukan berarti menjalin hubungan kembali ya, gitu ya. Bisa aja mungkin sekedar bertemu lagi setelah lama nggak komunikasi. Tapi aku lihat di sini juga mengingat masa lalu tuh bukan berarti yang indah-indahnya doang yang kamu ingat ya. Mengingat yang masa lalu tuh bukan berarti juga kamu sepenuhnya sudah memaafkan masa lalu itu seperti apa sakitnya. Di sini aku ngelihat terkadang juga ya ada rasa sakit yang semakin sakit kamu rasain, seperti ada kesalahan yang sulit untuk dimaafin. Ya, inilah proses yang harus kamu jalani saat itu. Jadi di sini kamu masih membutuhkan waktu, membutuhkan ruang. Sampai saat ini tuh kamu masih membutuhkan waktu, masih membutuhkan ruang untuk bisa menyembuhkan diri kamu, sekaligus memperbaiki diri kamu juga. Cuma kondisinya sudah nggak separah waktu dulu. Ya, sampai saat ini pun ya kamu sebenarnya masih dalam proses untuk membiarkan membiarkan dia itu pergi dengan jalan yang sudah dia pilih. Tapi ya kamu udah jauh lebih stabil daripada yang sebelumnya ya. Gak mudah emang ya, gak mudah proses yang harus kamu lewatin. Tapi ya dengan kemauan, dengan tekad yang kuat, itu semua pasti kan bisa dilewati ya. Kendali hidup kamu itu kan sebenarnya ada di tangan kamu sendiri, bukan di tangan dia. Kamu mau hidup kamu lebih ringan, itu sebenarnya juga tergantung dari kamu sendiri. Tapi ya memang gak mudah, butuh waktu, butuh proses. Yang kamu butuhkan itu adalah tekad, kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk mengambil alih kembali tujuan hidup kamu. Mau sampai kapan kamu tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kemarahan, ya kan? Pelan-pelan semua pasti akan bisa teratasi ya. Kalau ngelihat di sini kamu sudah jauh lebih mandiri, yakin ke depannya tuh kamu juga akan lebih baik. Sesekali mengingat masa lalu ya sebenarnya juga nggak apa gitu ya, nggak apa-apa juga. Tapi bukan untuk membuat kamu jadi stuck, sulit maju. Justru masa lalu itu ya bolehlah kita lihat, kita tengok sesekali untuk kita ambil hikmahnya, kita jadiin pelajaran, kita jadiin patokan supaya nggak terulang lagi di masa depan. Ya seperti kalau kita mengendarai motor atau mobil ya, kita kan yang mengarahkan setirnya, kita yang mengarahkan stang motornya, mau ke arah mana kita tuh berjalan. Mau lurus, mau belok, atau mau berhenti. Jadi sambil berkendara tuh kan pasti sesekali kita ngeliat kan ke belakang, lewat spion gitu ya, untuk melihat situasi di belakang supaya nggak bertabrakan dengan kendaraan lain. Gitu juga dengan hidup kamu, hidup kita gitu. Oke, itu tentang kamu yang di kiri. Sekarang giliran kamu yang di kanan. Apa yang terjadi sebenarnya?
Di sini ada King of Cups. Nih. Jadi saat si orang di kiri ini stres ya dengan situasi yang ada, si kanan ini jauh lebih tenang. Makanya aku tadi bilang ini kebalikannya sih, situasinya lebih kebalikannya. Kalau di awalnya si kiri itu kan marah, emosi, tapi lama-lama dia bisa jauh lebih tenang, lebih stabil. Sementara yang di kanan itu awalnya dianya emosinya masih terkendali. Situasi yang ada itu awalnya bisa dia hadapi dengan kepala dingin, dengan dewasa. Dia tetap tenang biarpun ombak di sekitar dia itu mengamuk. Kamu lihat di kartu ini ya. Bagaimana orang ini bisa duduk dengan tenang meskipun air laut di sekitarnya dia tuh beriak, berombak. Gitu. Nih, ketidaksepakatan, ketegangan, konflik, perselisihan harus dihadapi. Suka nggak suka. Ini konflik bukan sekedar dengan orang-orang di sekitar kamu yang di kanan. Tapi juga konflik di dalam diri kamu sendiri. Bisa juga konflik dengan keluarga. Kenapa? Karena tadi kan ada healing family issues di awal. Jadi besar kemungkinan konflik yang terjadi itu karena ada ikut campur dari pihak keluarga. Ada perubahan yang terjadi, ada perubahan yang harus dilewati oleh kamu yang di kanan. Dan kamu harus bisa membuktikan kalau perubahan itu tidak akan membuat kamu terpuruk. Perubahan yang terjadi itu juga yang sebenarnya bikin bentrok antara kamu si kanan dan si kiri. Dengan perubahan yang terjadi, ini pasangan kamu di kiri ini berpikir kalau nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Untuk apa lagi tetap tinggal? Dan dia pun memilih untuk pergi karena nggak ngelihat alasan apapun untuk dia tetap tinggal. Cemas nggak? Ya cemas. Cemas banget ini yang di kanan. Cemas banget. Yang di kanan ini ya, kamu yang awalnya tenang, ini lama-kelamaan seiring waktu justru merasakan kecemasan dan ketidakamanan, ketidaknyamanan di dalam diri kamu. Jadi kepergian pasangan kamu yang di kiri ini membangkitkan semua ketakutan di dalam diri kamu. Pikiran, perasaan yang berhubungan dengan si kiri ini benar-benar mengganggu kedamaian batin kamu. Di pikiran kamu nih ya saat itu tuh, sanggup gak sih kamu ngejalanin semuanya tanpa si kiri ini? Gimana ke depannya? Itu yang kamu pikirin. Itu yang kamu takutkan. Jadi ada rasa ketakutan di diri kamu dengan apa yang sedang dilewati dan apa yang akan terjadi nantinya. Kamu sebenarnya itu sangat mencintai pasangan kamu. Jadi saat itu tuh begitu sulitnya kamu untuk menerima fakta kalau semuanya harus dilepaskan. Kalau semuanya sudah berakhir, semua yang terjadi harus bisa kamu biarkan mengalir. Gak mudah untuk kamu bisa melanjutkan hidup kamu. Kamu yang awalnya tenang, dewasa, menyikapi semuanya. Ya tetap aja, kamu sempat terpuruk, jatuh, sulit untuk bangkit. Dan mungkin ya, sebagian dari kamu itu sempat bernegosiasi, kamu dan orang di kiri maksud aku. Sempat mencoba untuk berkompromi. Ada nggak sih jalan keluar dari situasi yang ada? Tapi ya pada akhirnya tetap aja semuanya harus dilepaskan. Dan puncak dari hubungan kalian saat itu tuh ya seperti itu jadinya. Itu yang kamu berjuang untuk bisa menerimanya. Itulah yang terjadi yang harus dihadapi oleh si pihak kanan ini. Dan kalau seiring waktu, ya
sebenarnya sekarang kamu juga sudah jauh lebih stabil daripada yang lalu. Mungkin juga orang di kanan ini mungkin ya sebagian dari kamu tuh udah ketemu orang baru lagi yang jauh lebih berani, lebih bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan buat kamu. Ya bisa aja, mungkin orang baru ini juga adalah orang pilihan kedua orang tua kamu. Aku nggak akan detailkan bagaimana proses pertemuan kalian dengan si emperor ini. Semua punya skenario masing-masing, aku hanya akan bacakan generalnya aja. Kalaupun kamu belum ketemu orang baru, aku lihat di sini kamu punya kekuatan batin yang mampu, yang bisa membuat kamu tuh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Tapi di sini ada Four of Wands nih, kelihatan ya. Ada kebahagiaan di sini, ada kestabilan. Ya kemungkinan besar ada pertunangan atau pernikahan. Yang jelas ada peningkatan level hubungan ke jenjang yang lebih stabil. Dan ini terjadinya di kamu yang di kanan loh ya, bukan yang di kiri. Dan Four of Wands ini juga, ini kaitannya erat dengan keluarga. Jadi aku rasa peran keluarga yang dominan itu terjadinya di kamu, orang yang di kanan, bukan yang di kiri. Oke. Tapi yang disayangkan, kalian lihat di sini ada Three of Swords. Semua kebahagiaan kamu yang di kanan ini kayaknya nggak berlangsung lama. Ya, Three of Swords itu bicara tentang konflik, bicara tentang perpisahan. Marah, sedih, penolakan, sakit, penderitaan semuanya nyampur jadi satu. Mungkin ada pertengkaran, konflik yang akhirnya kamu dengan pasangan kamu saat ini nih, dengan pasangan kamu yang terakhir ini, itu saling melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Semua datang tanpa bisa diduga sama sekali. Dan 3 pedang ini juga, ini bisa bicara tentang pihak ketiga. Silahkan kalian sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing ya, untuk yang di kanan. Atau bisa juga berarti masa lalu itu tuh tetap menghantui hidup kamu. Yang mana yang situasinya pas buat kamu. Apapun situasinya yang harus diingat ya, terkadang kita tuh butuh sebuah rasa sakit loh untuk bisa membimbing kita ke arah yang benar. Kalau ngelihat situasi kamu yang di kanan ya, tanggapan yang bisa aku sampaikan di sini bahwa kita itu ya sebenarnya kan punya hak dan kendali dengan hidup kita ya. Kita bisa kok membawa hubungan kita kemana kita mau. Dan di kasus kalian ini ada campur tangan orang tua di hubungan yang akhirnya nggak juga membuat semuanya lebih baik sebenarnya. Aku nggak menganjurkan untuk melawan keinginan orang tua ya, nggak sama sekali. Bagaimanapun juga ya, orang tua itu tuh adalah orang yang sudah lebih lama hidup daripada kita dengan berbagai pengalaman hidupnya. Mungkin ada pertimbangan tertentu yang membuat mereka campur tangan dengan kehidupan asmara anaknya. Dan ini gak juga berlaku untuk semua orang tua sih. Ada juga orang tua yang mengambil keuntungan dari pilihan yang mereka sodorkan. Namanya juga manusia toh. Mana ada manusia yang sempurna. Nah, yang bisa aku sampaikan di sini adalah bagaimanapun ya, bagaimanapun kamu tuh sebenarnya sudah di usia yang cukup mandiri kan. Untuk tahu mana yang bisa membuat kamu bahagia, mana yang enggak. Kamu sebenarnya bisa mendengarkan intuisi kamu sendiri. Perasaan kamu yang terdalam. Apakah pilihan orang lain itu bisa membuat kamu bahagia? Bukan cuma menelan bulat-bulat, dengarkan juga intuisi kamu.
seorang Queen of Cups itu, ya. Di sini kan yang muncul Queen of Cups ya. Seorang Queen of Cups itu adalah seseorang yang tahu apa yang dia mau. Dia nggak takut untuk mengejar apa yang dia inginkan. Karena kita lihat aja pesan buat kamu ya. Kita mulai dari yang di kiri aja lagi. Di sini bicaranya tentang speak the language of love. Loving words have the power to change lives and including your own ya. Aduh, mataku burem banget bener. Oh ya bener. Oke. Jadi kamu yang di kiri ya. Pesan buat kamu, tetaplah bersikap positif, berpikir positif. Speak the language of love ya. Tetap berpikir positif, tetap bersikap positif, tetap mengucapkan hal-hal yang positif. Semua itu akan mengundang hal yang positif juga datang di kehidupan kita. Cinta yang positif itu akan lebih mudah datang ke hidup kita kalau kita setidaknya mampu menerapkan hal-hal yang aku sebutkan tadi, di samping hal-hal yang lainnya. Sementara untuk kamu yang di kanan, ini bicaranya tentang focus on love, look for the good in everyone. Ya. Sangat mudah untuk bisa menemukan kesalahan pada orang lain. Saat ini kamu bisa jadi menyalahkan orang-orang di sekitar kamu, khususnya orang tua kamu, atas kegagalan hubungan asmara kamu. Berhenti menyalahkan pihak lain, cari dan pikirkan hal-hal positif lainnya yang bisa kamu temui dari orang-orang yang kamu salahkan itu. Fokus pada hal yang positif, dan hiduplah dengan penuh cinta, sedikitnya itu akan perlahan menyembuhkan kamu dari hal-hal yang menyakitkan. Oke, itu aja dulu ya untuk kamu Taurus. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye.